Salam fisioterapi. Selamat datang di channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan yang terdapat pada bagian pinggang. Di mana pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan ataupun juga memberikan informasi seputar pemeriksaan gangguan fungsi dari pinggang. Jadi nanti ada namanya lumbar spine springing test. Lumbar spine springing test ini bisa juga dibilang tes penekanan ya. Ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang kita curigai memiliki sakit pinggang pada daerah tulangnya. Nah, jadi nyeri pada tulang ini bisa karena beberapa faktor. Yang pertama itu bisa karena hipomobile ataupun juga bisa juga karena adanya faktor ketegangan. Itu beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sehingga ada rasa nyeri. Oke, langsung saja kita ke pemeriksaannya. Lumbar spine springing test ini kita lakukan kepada penderita yang dalam posisi telungkup ya, boleh di matras ataupun juga boleh di atas bed. Jadi kita membebaskan pakaian penderita, kemudian kita boleh melihat ataupun mengetahui di mana lokasi-lokasi yang akan kita tekan ya. Jadi kita boleh mengambil dari sisi tulang sebelah atau tulang koksa ini, kemudian kita ambil garis tengahnya ya dari sisi sebelah, kan ada tonjolan tulang tuh. Nah dari pinggirnya kita tarik seperti ini. Nah ini kurang lebih tulang pinggang nomor 5 lumbar 5. Jadi kita melakukan tekanan mulai dari sini dengan menggunakan tulang pisikong kita atau tulang bagian sini. Oke. Kita boleh melakukan penekanan seperti ini perlahan-lahan. Kemudian kita menanyakan ada nggak rasa nyeri? Sedikit nih. Sedikit. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, pada saat kita melakukan penekanan, kita menekan bukan di bagian celahnya, melainkan di bagian tonjolannya. Nah, ada rasa nyeri? Tidak. Nggak ada ya? Di bawah tadi ada sedikit? Ada. Oke, abang ini ada rasa nyeri di bagian tulang nomor 5-nya, tetapi di bagian tulang atasnya nomor 4 enggak. Di sini ada nyeri? Tidak. Nggak ada ya? Berarti terasa nyeri yang di bagian sini ya? Iya. Di sini. Oke. Jadi ini kita boleh ketahui kenapa sih di sini ada rasa nyeri. Mungkin di sini ada rasa nyeri karena dari ketegangan. Kalau kita lihat di video-video kita yang sebelumnya, teman saya ini ada sedikit kemarin ada sedikit kurang koreksi postur ya, sehingga ada permasalahan sedikit di bagian bokong. Jadi agak timpang sedikit. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu bisa menimbulkan nyeri pinggang dan ini ada terdapat di sini. Nah, apabila penderita sudah merasakan nyeri pinggang seperti itu pada saat kita tes ya, apa sih yang boleh kita lakukan sebagai latihan? Tes latihan pertama kita boleh lakukan ialah seperti gerakan William ya, tetapi lebih banyak ke arah variasinya nanti. Oke, boleh kita contohkan saja, boleh telentang. Oke, jadi latihan yang pertama ini boleh kita lakukan. Yuk, boleh dilipat lututnya dua-dua. Kemudian tangan boleh di samping. Nah, jadi yang bergerak hanya badannya saja ya, bukan lehernya yang angkat tetapi badannya. Yuk, seperti sit up ke depan tapi tidak perlu sampai sini, hanya butuh kontraksi perut saja. Yuk. Tahan. 1 2 3 4 5 6. Lagi. 1 2 3 4 5 6. Lagi. 1. Ini boleh dilakukan 8 sampai 10 kali dengan cara penahanan di atasnya 6 detik. Oke. Kemudian sesudah ini kita boleh melakukan knee to chest. Nah, jadi ini boleh kita tarik. Kemudian angkat badannya lagi. Tahan 6 detik sama. Turunkan. Boleh dilakukan 8 sampai 10 kali. Apabila sudah 8 sampai 10 kali boleh diganti dengan sisi sebaliknya. Oke. Yang paling penting sih sebenarnya kita harus koreksi postur kita tetap tegak pada saat kita di keseharian. Kemudian tempat tidur kita harus yang lebih keras ya, tidak perlu lagi ditilam kapuk ataupun di spring bed yang agak tenggelam itu dapat menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap pinggang kita. Oke, selain dari latihan ini kita juga boleh menambahkan latihan angkat kaki ataupun leg raise. Satu-satu kaki boleh diangkat. Yuk, satu kanan dulu, kanan 10 kali. Oke. Oke, sebelah kiri, yuk.
Oke, jadi apabila sudah selesai melakukan latihan itu kita boleh melakukan peregangan. Jadi kita boleh sebelumnya kita di video yang lalu udah melakukan peregangan dalam posisi telentang. Kita menarik kaki karena dari kita menahan 10 sampai 15 detik dengan pengulangan 3 sampai 4 kali. Nah, kalau dalam video ini kita boleh melakukan peregangan untuk otot pinggang dan juga termasuk otot paha bagian belakang atau hamstring. Caranya dengan cara duduk. Duduk yuk, miring dulu. Oke, baru duduk pelan-pelan. Nah, dari samping. Oke, kaki dilurusin seperti ini ya. Kemudian kita perlahan-lahan seperti menuju. Nah, jadi ini seperti fingertip test. Oke, tahan posisinya. Kita boleh merasakan peregangan atau penarikan di sini ya, sampai ke bagian paha belakang. Tahan 10 sampai 15 detik dengan pengulangan 3 sampai 4 kali. Oke, jadi itu ialah pemeriksaan yang juga beberapa latihan yang simple, sederhana, gampang dilakukan untuk kasus ataupun juga untuk gangguan terkait adanya permasalahan pada bagian tulangnya dengan cara pemeriksaan tadi lumbar spine screening test. Untuk sarannya mungkin boleh disampaikan oleh teman saya. Untuk kasus ini yang harus diberikan itu ialah latihan-latihan seperti yang kami berikan tadi, untuk pegangan, berenang juga bisa, dan untuk tempat tidurnya harus didesain lebih keras supaya tidak terjadi lekukan di tulang belakang gitu, agar tidak terjadi nyeri di pinggangnya. Dan hindari seperti misalnya berkendaraan, nabrak posisi tidur ataupun lubang, karena akan menekan pinggang itu dan menjadi nyeri. Apabila kadang kan ada orang itu dia merasakan nyeri, kadang kan posisi tidur itu nggak bisa dihindari ya Bang ya, atau lubang itu kadang kan nggak nampak. Ada nggak alternatif atau solusi yang lain pada saat kita berkendara supaya lebih nyaman gitu apabila menabrak posisi tidur dan nggak sengaja pun rasa nyerinya itu nggak kayak yang biasa loh, bisa berkurang gitu. Nah, untuk menghindari itu ya satu, dengan mengurangi kecepatannya ya, itu agar tidak terjadi benturan yang keras. Kedua, bisa dengan memakai korset juga bisa untuk menahan stabilisasi otot dan pinggangnya supaya fiksasi gitu kan. Itu sih itu masalah berkendaraan. Oke. Jadi untuk teman-teman sudah diketahui apabila latihan sudah dilakukan, kemudian juga program-program fisioterapinya sudah dilakukan, tapi masih merasakan nyeri, apabila beraktivitas boleh dipikirkan ulang untuk menggunakan korset ya, itu boleh membantu nantinya. Meskipun sebenarnya tanpa korset itu harusnya sudah lebih bagus, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu pemakaian korset itu kita sah-sahkan saja, bukan berarti kita harus tidak memakai korset. Jadi semua alat itu dibuat untuk mempermudah dan juga membantu, bukan malah memperburuk, tetapi harus dipilah dan pilih terkait untuk apa kegunaan dan untuk apa pemakaiannya kita lakukan ataupun kita gunakan. Nah, disitulah nanti tugas dari fisioterapi Anda untuk mengedukasi ataupun juga merancang apa yang terbaik untuk Anda. Jadi apabila sakit ataupun yang Anda rasakan ini tidak kunjung reda ataupun tidak kunjung sembuh, konsultasikan ke klinik fisioterapi ataupun ke rumah sakit terdekat. Mudah-mudahan itu dapat membantu. Sekian dulu video dari kami, tetap saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam fisioterapi.